Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu kita lanjut ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Oke, perhatikan. Nah, bagi yang punya bukunya, silakan buka halaman 12. Di sini ada nyanyian yang berjudul yaitu Paman Datang. Sebelum kita bermulai, kita nyanyi dulu ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Oke, itu lirik lagunya. Nah, kamu menyanyikan lagu Paman Datang untuk menyambut Paman Hadir. Dalam menyanyikan sebuah lagu perlu memperhatikan tempo serta tinggi rendahnya nada. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanpa tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Coba kamu perhatikan teks lagu Paman Datang ya. Di kiri atas terdapat tulisan andate. Andate yang dimaksud adalah tanda tempo. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan semangat. Lagu bertempo sedang menunjukkan sesuatu gembira dan kemegahan. Lagu tempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanpa tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Nah, tempo cepat, allegro, mesto, dan vivat. Kemudian tempo sedang, moderato, andate, dan andateno. Kemudian tempo lambat, adagio, largo, dan ritmo. Dan yang tadi yaitu tempo cepat. Masa berhibur temponya menggunakan lambat? Mungkin kan ya. Oke, itu tadi cuplikan dari lagu Paman Datang. Dan kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kamu menyanyikan lagu Paman Datang tidak sesuai tempo? Kalau misalnya tidak sesuai tempo, mungkin lagunya juga tidak enak ya. Misalnya Paman datang
Kalau tidak sesuai dengan tempo maka terdengarnya juga tidak sesuai dengan lagunya. Kemudian, apakah tempo yang dimiliki lagu Paman Datang sesuai dengan ketukan nadanya? Ya, ini juga mengapa kita harus menyanyikan lagu sesuai dengan temponya. Harus. Kalau menyanyikan tidak sesuai temponya, maka tidak enak didengar. Dan kemudian di sini silakan kalian baca. Di sini ada hari Minggu Adit mencuci sepeda sambil bernyanyi. Adit menyanyi dengan sangat semangat karena lagunya yang dinyanyikan Adit lagu bertempo cepat. Ketika sedang menyiram sepeda dengan air yang mengalir dari selang, tanpa Adit sadari air terus mengalir sampai ke jalan. Adit terkejut melihat air yang menggenang di jalan depan rumah. Kemudian Adit menutup keran dengan segera. Setelah itu Adit menyapukan genangan air yang ada di jalan, sehingga air itu tidak tergenang lagi. Kemudian, air merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air, pasti ya. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, masak, mandi, mencuci, menyiram tumbuhan, dan lainnya. Oleh karena itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita untuk menghemat air. Karena persediaan air bersih terbatas. Beberapa kewajiban kita dalam memanfaatkan air yaitu menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, menutup keran air jika tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah, dan menyediakan daerah resapan air. Nah, kita harus menghemat air. Kalau kita bisa misalnya berwudu, mandi, kalau sudah tidak dipakai maka matikan keran. Kadang kita main lari aja, tapi itu tidak boleh ya. Maka kalian harus bisa menghemat air. Karena banyak di daerah-daerah lain yang kekurangan air. Misalnya kalau di Cilegon, daerah Ciporong, kemudian daerah Cipete, Gerem, di situ banyak yang kurang air. Itu di daerah Cilegon. Apalagi daerah-daerah yang lain juga masih banyak yang kurang air. Nah, di sini penelitian kebiasaan kalian ya. Misalnya kebiasaan lupa mematikan air. Apakah kalian lupa atau selalu atau kadang-kadang? Kalau memang selalu lupa kalian checklist selalu. Kalau kadang-kadang berarti kadang-kadang. Kemudian mematikan televisi jika tidak ditonton. Kadang kita nonton TV hanya ketiduran. TV-nya nggak dimatikan, kalian tidur. Misalnya kalau kadang-kadang kalian checklist dan seterusnya. Itu kepribadian ya. Mohon di checklist kalau memang kalian kebiasaan kalian di rumah. Kalau selalu, kalau kadang-kadang, kalau tidak pernah, kalian checklist tidak pernah. Misalnya membiarkan televisi menyala saat kamu tidur, tidak pernah, berarti checklist tidak pernah. Ya. Dan selanjutnya, kalian tulis bercerita. Nah, di sini perhatikan gambar. Nah, kalau misalnya kalian ada teman kalian yang lagi bersepeda, kemudian kalian jatuh, apa kalian membantu teman kalian untuk bangun? Kalau memangnya ceritakan kalian yang pernah kalian alami. Kadang kan kita kalau misalnya tidak tahu, ketika ada teman kita pakai sepeda, kita kadang ketawain atau yang lainnya. Seperti itu. Dan kemudian gambar yang kedua yaitu di sini ada piket kelas. Kadang kita piket kelas main pulang saja, tidak membantu temannya.
kalau piket kelas, ketika kita hari Senin misalnya piketnya 5 orang bareng-bareng, itu jangan saling cepet-cepetan tapi bareng-bareng, beresnya bareng, kemudian mulainya juga bareng. Jadi pulangnya juga bareng bersama piket biar kalian saling membantu temannya. Karena kalau misalnya tidak saling bantu ketika kalian piket, tapi karena kalian nggak pernah membantu, maka teman kalian juga main pulang atau yang lainnya meninggal kalian. Kalau saling bantu, insya Allah teman kalian juga akan membantu kalian. Nah, di sini ada kewajiban yang harus dilakukan serta hak yang dimiliki oleh orang pada agama. Nah, kewajiban di sini ada seorang anak yang sedang mengerjakan PR atau tugasnya. Kewajiban, berarti ini kewajibannya itu mengerjakan PR. Nanti haknya apa? Nanti mereka bisa pintar. Kemudian di bawahnya gambar yang kedua, di sini ada anak perempuan juga yang sedang memberesi tempat tidur setelah dia tidur. Itu kewajibannya. Dan kemudian haknya, kalau misalnya sudah diberesin kan, nanti terlihat bersih dan rapi. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 3. Di sini silakan kalian baca juga. Di sini baca. Kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi, tetapi kita juga harus untuk menghematnya. Air merupakan sumber energi selain matahari dan air. Angin dapat menggerakkan beberapa benda-benda. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Kincir angin berfungsi untuk menggerakkan turbin yang terdapat pada pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, tenaga angin akan terjadi perubahan bentuk energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Angin juga dapat dimanfaatkan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu. Nelayan pergi melaut dengan bantuan angin darat. Kemudian mereka pulang dengan bantuan angin laut, angin darat, berhembus dari darat ke laut yang umumnya terjadi pada malam hari, sehingga mendorong perahu para nelayan untuk melaut. Angin laut berhembus dari laut ke darat yang umumnya terjadi pagi hari, sehingga mendorong perahu nelayan untuk mendarat mendapatkan tangkapan ikan. Nah, di sini kalian nanti tugas kalian yaitu membuat kincir angin. Di sini ada caranya. Itu alat-alatnya yaitu kertas. Cara pertama kalian silakan baca di halaman 18. Dan kemudian kalian buat laporannya. Nama kegiatan, buat kincir angin, tujuan kegiatannya, dan kemudian di sini alat dan bahannya, misalnya kertas kalau kalian bikinnya dari kertas atau yang lainnya. Alatnya apa aja? Gunting, kemudian lidi dan lain. Cara membuatnya juga kalian tulis hasil percobaannya, kesimpulan. Kemudian di sini silakan baca juga terusan dari bacaan tadi. Angin merupakan sekumpulan udara yang bergerak akibat adanya beberapa perbedaan tekanan udara dan perputaran bumi. Angin bergerak dari suhu rendah menuju suhu tertinggi. Dan kemudian di sini angin memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut manfaat-manfaatnya. Yang pertama, memberikan kesejukan. Salah satu faktor mengapa gunung dan pantai merupakan tempat yang sangat nyaman adalah karena udara yang alami. Hembusan angin di pantai dan gunung memberikan kesejukan pada tubuh kita. Kemudian yang keduanya, menerbangkan pesawat. Pesawat dapat bergerak
karena sifat angin yang membantu mekanisme pesawat terbang dalam melakukan terbang, yaitu take off dan pendaratan pada landasan pacu. Manfaat angin sebagai sumber tenaga penggerak yang memiliki tekanan saat dikombinasikan dengan sayap pesawat. Kemudian menggerakkan perahu nelayan yang tadi sudah diterangin. Kemudian penyerbukan tumbuhan. Ya, seperti gambar di samping, yaitu angin juga bermanfaat bagi tumbuhan. Manfaat angin bagi tumbuhan membantu terjadinya proses penyerbukan bunga-bunga pada tumbuhan. Angin membantu menjatuhkan serbuk sari. Angin menerbangkan serbuk sari hingga sampai ke kepala putih. Nah, selanjutnya yaitu manfaatnya sebagai sumber energi listrik. Ya, tadi yaitu untuk memutar turbin sehingga akan menghasilkan aliran listrik. Kemudian membantu terjadinya hujan di darat. Yaitu hujan adalah salah satu anugerah Tuhan yang memiliki manfaat bagi manusia. Hujan sangat penting dalam menjaga sumber air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Hujan juga dibutuhkan oleh tumbuhan, dan tumbuhan yang segar akan mampu menghasilkan oksigen yang baik untuk dihirup oleh manusia. Oke, itu kemudian kalian kerjakan juga soal angin merupakan bacaannya yang tadi. Angin bergerak dari, menuju, dan seterusnya. Bacaannya ini. Ya. Jadi nomor 1 itu angin merupakan sekumpulan udara yang bergerak akibat adanya ini, yaitu nomor 1, Bapak garis bawahi. Oke, dan teruskan. Oke, ini juga percobaan. Oke, selesai. Sampai jumpa. Oke, itu pelajaran hari ini untuk pembelajaran 2 dan 3 subtema 1 dari tema 2. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.